Iya, di fans bola Ansensor kali ini edisi La Liga. Banyak hal yang ingin saya bicarakan, terutama El Clasico kemarin. Bagaimana dramanya, bagaimana permainannya. Sudah agak sedikit terlambat, tapi akan sedikit saya bahas. But, selain bahas El Clasico, kita juga akan bahas La Liga pekan ke-11 yang akan dimainkan pada hari Sabtu 1 November dan juga Minggu 2 November nanti. Namun sebelum ke pekan, nantilah ke pekan 11 dulu deh, nanti kita lah El Clasico tanggal lahir lah ya. Kita kapan 11 dulu. Ini ada Getafe melawan Girona. Ini Sabtu jam 3 pagi atau jam Jumat malam di waktu Spanyol. Getafe lawan Girona. Getafe formnya cukup jelek sebenarnya. Namun kemarin baru saja meraih kemenangan melawan Athletic Club di Bilbao tipis saja 1-0. Kini akan melawan Girona, sang juru kunci. Seharusnya Getafe dapat mengatasi Girona ya. Simpel aja. Oke, selanjutnya di sini ada Villarreal menghadapi Rayo Vallecano. Rayo Vallecano di 3 laga terakhir on fire, 3 kali kemenangan, guys. Di sisi lain, Villarreal cukup oke karena kekalahan tuh melawan Real Madrid, juga draw melawan Real Betis, dan juga berhasil kembali menang melawan Valencia. Kini Villarreal berada di peringkat ketiga di bawah Real Madrid dan juga Barcelona, akan ditantang oleh tim asal Madrid juga, Rayo Vallecano, yang formnya sangat baik, terutama De Frutos ini pemain yang cukup oke juga setelah saya lihat cara bermainnya, dengan ada isi di situ, ada Pape Cis di Rayo Vallecano. Rayo Vallecano cukup kuat, lumayan kuat lah buat level La Liga. Ini akan menantang Villarreal yang mungkin ya ini akan menjadi pesaing utama Real Madrid dan Barcelona di samping Atletico de Madrid. Saya berharap Villarreal dapat berbuat banyak di La Liga musim ini. Oke, Villarreal diunggulkan menghadapi Rayo Vallecano. Selanjutnya di sini ada Atletico de Madrid yang mulai menemukan form terbaiknya di 6 laga terakhir, 4 kali menang, 2 kali draw. Luar biasa Sevilla di 2 laga terakhir lalu mengalami kekalahan setelah menang telak atas Barcelona, kini tidak meraih kemenangan lagi. Julian Alvarez tentunya menjadi andalan Atletico Madrid untuk dapat menggempur pertahanan Sevilla. Ini akan bermain di Wanda Metropolitano ya, sekarang di Riyadh Air Metropolitano. Atletico Madrid masih di atas angin atas Sevilla dari segi kualitas pemain, juga dari faktor keuntungan tuan rumah. Tentunya ini akan menguntungkan Atletico Madrid dari segala sisi saat melawan Sevilla nanti. Sevilla pun formnya tidak seganas saat mereka menjadi juara Europa League di sekitarnya udah lama juga itu, dari hampir 10 tahun ke belakang. Ya Sevilla standar aja sebenarnya sedikit kekuatan, dan Atletico Madrid seharusnya bisa mengatasi Sevilla dengan mudah, tidak ada pemain yang cedera. Banyak pilihan juga bagi Diego Simeone untuk mengotak-atik pemainnya, namun sepertinya tidak akan terlalu banyak mengubah. Akan kembali memainkan Marcos Llorente yang katanya sudah 39 laga beruntun selalu dimainkan oleh Diego Simeone bersama Atletico de Madrid. Julian Alvarez masih menjadi ujung tombak, dan juga striker-striker lainnya cukup tajam juga, Sorloth dan Griezmann ya, yang kembali mencetak gol saat derby Madrid. Kini akan menghadapi Sevilla. Selanjutnya ini dia dua tim yang inkonsisten. Namun Athletic Club de Bilbao sedikit beruntung karena di awal musim tampil cukup baik. Di sini ada Real Sociedad menghadapi Athletic Club de Bilbao. Real Sociedad sudah mulai bangkit sebenarnya kalau ingin kita bilang. Kemarin menang tipis atas Sevilla 2-1. Ini akan menghadapi Bilbao di kandangnya sendiri. Tidak akan mudah tentunya. Sociedad sedang mencoba keluar dari zona degradasi. Di samping itu, Athletic Club de Bilbao tidak ingin terus-terusan mengalami kekalahan. Karena dari 6 laga terakhir ini mengoleksi 3 kali kekalahan yang tentunya tidak dapat dibenarkan. Beberapa pemain intinya sudah kembali cepat sembuh dan dapat bermain, seperti Williams bersaudara dan Nico dan juga Iñaki Williams yang sudah bisa dimainkan oleh Athletic Club de Bilbao. Dan ya, saya sedikit mengunggulkan Sociedad sebenarnya ya, kalau meskipun kalau kita lihat di berbagai prediksi skor ini Athletic Club de Bilbao yang diunggulkan melawan Sociedad. Namun saya kira Sociedad ini akan kembali bangkit. Sudah terlalu lama mengalami kekalahan, momentumnya juga tepat, dan seharusnya bisa menang melawan Athletic Bilbao.
Oke, kita lanjut ke antara Real Madrid dan Valencia. Ini laga yang cukup mudah sebenarnya. Real Madrid hmm, baru saja mengalahkan rivalnya Barcelona dengan skor tipis 2-1 dan menghadapi Valencia yang di 5 laga terakhir mengalami kekalahan. Di sini sedikit kita bahas ke El Clasico. Sempat terjadi rumor bahwa ruang ganti Real Madrid ini tidak terlalu baik-baik saja dibandingkan musim lalu. Kalau kita lihat, kalau beberapa media mengabarkan bahwa katanya Xabi Alonso ini sedikit strict ya dalam berlatih, dalam metode latihannya, sehingga tidak ada ruang diskusi, tidak ada kedekatan antara pemain dan juga manajernya atau staf latihan, sehingga ini membuat ketegangan di ruang ganti Real Madrid. Beberapa pemain pun dikabarkan kecewa. Di antaranya Enric ya, yang setelah sembuh dari cedera belum mendapatkan satupun menit bermain di bawah Xabi Alonso. Dirumorkan ini akan pindah pada bulan Januari nanti dalam dengan status pinjaman. Sejauh ini baru ada satu klub yang mendekati yaitu Olympique de Lyon untuk meminang Enric 6 bulan saja sampai dengan di Piala Dunia 2026. Dan juga sempat terjadi ya ketegangan antara Xabi Alonso dan juga Vinicius Junior di El Clasico kemarin pada sekitar menit 70-an. Vinicius ini ditarik digantikan oleh Rodrigo Goes. Itu si Vinicius ini terlihat parah, tidak terima meskipun baru saja melakukan klarifikasi di Instagramnya mengatakan bahwa ia minta maaf atas kelakuannya. Tentunya itu merupakan tindakan gentleman, patut kita hargai. Namun dia mengatakan ia sangat passionate di laga tersebut saat melawan Barcelona, sehingga dia tidak sedikit tidak terima saat ditarik keluar, namun bisa memahami putusan dari pelatih. Karena kalau kita lihat saat ditarik, Vinicius langsung masuk ke lorong, ke locker room, dan akhirnya kembali lagi ya sampai dengan ribut-ribut untuk berakhir pertandingan. Tapi balik lagi ini masalah klasik sebenarnya kalau kita lihat di Real Madrid. Kita lihat bahwa di Real Madrid ini selalu bertabur bintang, dan setelah kepergian dari Cristiano Ronaldo, ada Karim Benzema yang menjadi bintang utamanya. Karim Benzema cabut 2 musim lalu. Ini Vinicius yang menjadi bintang utama, dan ini masuk nama yang sangat besar, World Cup winner, pemenang Golden Boy, pemain komplit di depan kalau saya bilang Kylian Mbappe, dan menjadi bintang utama dalam ini tidak mudah bagi Vinicius Junior. Dan saya juga sempat membaca beberapa media mengatakan bahwa Vinicius ini tidak akan mudah mencari klub baru karena tuntutan gaji yang pertama, dan juga apakah dia cocok atau tidak. Sepertinya mungkin klub-klub yang cocok adalah klub yang bermain di Premier League. Namun kalau kita lihat apakah dia mampu membayar transfernya, cukup sulit, mungkin di atas 100 juta euro lebih. Gajinya mungkin bisa 500 ribu per pekan, mirip seperti Alan di City, tapi tidak ada garansi gol seperti Alan. Dan juga kecocokan dari taktikal ya. Kalau misalnya kita lihat PSG kalau masih bermazhab seperti ya 5-10 tahun yang lalu, mungkin Vinicius bisa ke PSG. Seperti halnya Neymar yang pindah dari Barcelona ke PSG. Namun kini PSG sudah merubah apa yang bisa dibilang filosofi permainannya, filosofi klubnya, sehingga mungkin Vinicius bukan opsi yang bijak untuk PSG saat ini, maupun Bayern Munchen yang tidak akan mungkin mau keluar uang banyak untuk pemain yang menurut saya Vinicius bukan karakter atau tipikal pemain Bayern Munchen ya. Sehingga ya opsi klub tidak terlalu banyak sebenarnya untuk Man City, untuk Vinicius. Kemungkinan Man City atau United yang mungkin bisa menjadi pelabuhan selanjutnya, namun harganya tidak akan mudah, tidak akan murah juga. Struktur gajinya seperti apa? Terlebih lagi untuk Man City sudah punya Haaland, gaji yang fantastis. Di samping juga United ada kayak Fernandes, juga Casemiro yang gaji luar biasa. So tidak akan mudah bagi Vinicius jika ingin keluar dari bayang-bayang apa ya, bayang-bayang Mbappe. Ini antara dua opsi, apakah Vinicius pindah ataupun ia bekerja sama dengan Mbappe seperti pada saat Real Madrid mendatangkan Kakak dan juga Ronaldo di musim yang sama, meskipun Kakak yang suara empat itu, ataupun ada Gareth Bale dan juga Ronaldo. Tapi untuk Gareth Bale, kasusnya Gareth Bale bukan superstar yang emang gede ya, beda kayak Kakak dan Ronaldo yang memang Kakak nih
punya Ballon d'Or, Ronaldo punya Ballon d'Or, dan ya, tapi sayangnya beda karakteristik. Kakaknya cenderung lebih humble, nah, sedangkan ini dua-duanya cukup pas ya, sama-sama cukup pas. Meskipun di beberapa sumber juga mengatakan bahwa Kylian Mbappe ini step up sebagai leader di ruang ganti yang memandu ataupun mengajak kebersamaan bersama dengan Valverde lalu juga Tchouaméni, ada Carvajal yang ada masalah di ruang ganti, mereka yang turun duluan sebelum akhirnya dituntaskan oleh Xabi Alonso sebagai manajer. Tapi balik lagi, masalah ruang ganti ini masalah klasik Real Madrid dari tahun ke tahun, dan saya berharapnya Real Madrid dapat solusi. Vinicius saya berharap dapat kerjasama dengan baik dengan Mbappe, karena kalau kalian atau teman-teman nonton Vinicius di El Clasico kemarin mainnya wow keren. Kita lihat dribblenya beberapa kali tidak dapat dihentikan sampai yang ikonik dia ditarik bajunya oleh Pedri. Tapi ya, Vinicius harus mengerti di Real Madrid ini banyak pemain bintang, event pemain mudanya seperti yang baru masuk Mas Tantuono, lalu juga ada Arda Güler yang lagi bagus-bagusnya juga musim ini. Bellingham yang juga superstar levelnya. So, ini tantangan besar untuk menyatukan ego pemain bintang untuk dapat meraih kejayaan. Dan Valencia tentunya ini bukan hal yang sulit dan seharusnya Real Madrid bisa menang dengan mudah melawan Valencia. Selanjutnya ini ada dua tim pesakitan juga, Oviedo melawan Osasuna. Tim yang selalu kalah, Oviedo dari 5 laga terakhir 3 kali kalah, Osasuna juga 3 kali kalah. Mirip-mirip ya di sini, Osasuna 1 kali menang, 1 kali draw. Begitupun dengan Oviedo di sini, apa ya? Osasuna sedikit diunggulkan, dan Real Oviedo ini juga uh, tidak terlalu saya ikutin. Jadi kedua tim ini tidak terlalu saya ikutin juga. So Oviedo lawan Osasuna, yang menang saya nggak tahu. Kemungkinan besar akan berakhir draw. Selanjutnya ada Levante melawan Celta de Vigo. Celta de Vigo yang selalu draw ini mulai meraih kemenangan, guys. Kemarin meraih kemenangan lawan Osasuna dengan skor tipis 2-3. Dan juga Levante ya yang masih angin-anginan juga. Dan Celta de Vigo, saya sedikit mengunggulkan Celta de Vigo di laga kali ini. Selanjutnya di sini ada Alaves menghadapi Espanyol. Espanyol mulai bangkit di 2 laga terakhir, 2 kali kemenangan. Espanyol tentunya ingin terus meneruskan tren positif tersebut. Alaves lagi-lagi setelah ditinggalkan pemain acukan asal Malaysia Facundo Garces, ini terus meraih hasil buruk dari 5 laga terakhir, 2 kali kalah, 2 kali draw, 1 kali menang. So Espanyol tentunya diunggulkan untuk menang di laga terakhir, laga ini. Selanjutnya guys, di sini ada Barcelona menghadapi LC. Ini hari Senin jam 00.30. Barcelona harusnya bisa menang lawan LC. Balik lagi, tapi ada beberapa problem di Barcelona. Nanti kita akan bahas sedikit dengan El Clasico semalam. Di sini kita secara pertandingan kita akan bahas Barcelona dirundung kemalangan karena baru saja kalah melawan Real Madrid dari 3 laga terakhir, 2 kali kekalahan diantaranya melawan Sevilla 4-1 dan kini menghadapi Real Madrid 2-1, dan juga masih banyaknya pemain yang cedera. Dan tanya Kristensen, Olmo, Lewandowski, Pedri yang bersih cedera, Gavi dan juga Rafinha ya. Di sini Barcelona masih mengandalkan pemain mudanya. Mungkin pemain seperti Dro Fernandes ataupun Toni Fernandes akan diberi kesempatan oleh uh, Hansi Flick untuk dapat bermain. Tapi Barcelona selalu menemukan solusi. Secara level Barcelona sudah unggul melawan LC. Namun yang sempat saya bahas bahwa LC ini salah satu kuda hitam yang menarik musim ini di La Liga, kan tidak ada yang menyangka. Namun sepertinya sudah agak keteteran ya di 3 laga terakhir, hanya kalah 2 kali dan 1 kali draw. Kalahnya pun melawan Alaves dan juga melawan Spanyol. Dan ya seharusnya itu yang bisa dihadapi oleh LC sebagai kuda hitam. Ini akan menghadapi Barcelona yang kesakitan. Dan akan ini ya ada beberapa berita, balik lagi klub besar seperti Barcelona tentunya banyak sekali beritanya, akan kita breakdown satu-satu. Di antaranya adalah
indirect card suspension dari Pedri yang mendapat kartu merah saat El Clasico. Yang pertama saat narik kartu Vinicius dan melakukan pelanggaran ya kepada Tchouaméni sehingga Pedri mendapatkan kartu merah. Dan di saat yang bersamaan Pedri pun menderita cedera otot. Ya memang ini kelelahan. Saya lihat Pedri ini selalu dimainkan, bahkan ini berapa ya, 30 laga lebih berturut-turut selalu dimainkan oleh Barcelona. Tentunya ini tidak sehat bagi seorang pemain. Tidak ada istirahatnya, mungkin satu atau dua pertandingan bisa menjadi nafas bagi Pedri. Karena Pedri selalu bermain, kini harus cedera dan juga kebetulan lagi kena suspensi kartu merah. Dan di posisi tersebut praktis yang tersisa hanya ada Marc Casado dan juga Bernal. Kemungkinan Casado akan step up dan juga Frankie ya yang akan menampingi Casado dengan Fermin di posisi nomor 10. Marcus Rashford lagi menjadi andalan Barcelona di sayap kiri dan Lamine Yamal ini pembicaraan hampir seluruh dunia guys gara-gara kemarin ya first talk-nya terhadap Real Madrid bahkan sudah ditegur oleh pihak Barcelona mengatakan bahwa sebelumnya buat teman-teman yang ngikutin bahwa uh, tiga laga mungkin tiga atau empat hari sebelum El Clasico ini si Yamal ini melakukan wawancara podcast bersama salah satu youtuber dan dia mengatakan bahwa ya gue mah bisa lah menangkan Madrid lah gitu pokoknya Madrid is thief katanya seorang pencuri karena kalau lalu banyak tippingnya gak akan saya dengerin juga tapi me, apa ya membuat kontroversial membuat pemain Real Madrid motivasi lebih untuk mengalahkan Barcelona dan hal itu disadari oleh Barcelona memberikan teguran ya kepada Lamine Yamal dan juga akhirnya Jorge Mendes. Dia mengatakan bahwa ya nantinya katanya sosial media dari Lamine Yamal akan sedikit dibatasi oleh Barcelona dan juga sang agent sehingga ia tidak bisa sebebas beberapa waktu ke belakang mungkin ya Lamine Yamal Lamine Yamal yang mengatakan bahwa idolanya adalah Neymar, he wants to play like Neymar dan dari cara gaya hidupnya dan dari cara berperilakunya memang sedikit mirip. Berarti ya Yamal punya harus sedikit humble menurut saya karena karirnya masih panjang, masih 18 tahun, masih banyak nafasnya dan saya dapat info bahwa kan Yamal ini dalam beberapa laga awal ini cedera selangkangan ya dan kan beberapa pemain yang pernah ataupun sudah mengalami cedera selangkangan ini tidak akan kembali ke form terbaiknya karena cedera ini cenderung permanen sehingga saat sembuh itu bukan berarti sembuh 100% namun setidaknya dapat beraktivitas secara normal kembali apalagi kalau kita lihat atlet yang intensitas fisiknya cukup tinggi ini cukup membahayakan ya apalagi selangkangan ataupun pinggul ini buat sepak bola ini cukup sering digunakan karena kaki kan ininya yang selalu geraknya dan balik lagi ya Lamine Yamal selalu menjadi pembicaraan saya cukup mengapresiasi langkah dari manajemen Barcelona yang segera mengintervensi saya sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi namun harus dibatasi karena ia adalah seorang profesional karirnya masih panjang dan tentunya membuang-buang energi. Jadi kalaupun yang maling terus-terusan yapping, ingin terus-terusan podcast di beberapa influencer Spanyol, dia tentunya akan merusak citra dari Lamine Yamal karena ia merupakan seorang pesepak bola aktif, muda, si punya prospek yang jauh lebih besar ke depannya sehingga menurut adalah prioritas pertama ia saat ini adalah bermain sepak bola berlatih keras meningkatkan statistiknya mencetak banyak dan gol dan assist kalau juga tidak selalu cedera menjaga kebugaran dan untuk yapping ya mungkin bisa dilakukan setelah mungkin pensiun seperti para legend-legend sekarang kayak Carragher, Neville, lalu juga seperti Roy Keane yang akhirnya menjadi pandit dan saat mereka bermain ya mereka mau itu sih sedikit saran humble saya yang bukan main bola. But saya sangat setuju Lamine Yamal ini harus fokus di sepak bola, lebih fokus mungkin sekarang udah fokus tapi lebih fokus di sepak bola sehingga cintanya lebih kuat di sepak bola dibandingkan dengan persona dia di media sosial dan Barcelona itu selalu apa ya bisa dibilang mengoleksi
atau memproduksi banyak talent mulai dari Messi, kalau ada Boyan Kirkic, kalau kalian ingat ada Gerard Deulofeu, ada Christian Telo, ada Ansu Fati, dan sekarang ada ini apa ya, kita lihat siapa yang berhasil dan nafasnya panjang hanya Lionel Messi. Boyan Kirkic tidak dapat menahan pressure, lalu juga beberapa pemain Liga Deulofeu, Christian Telo, lalu ada Isak Cuenca yang berposisi sama. Dan mungkin yang dijuluki dengan Messi itu kalau Boyan dan Ansu Fati terlalu menerima pressure yang cukup tinggi sehingga ya tidak dapat berkembang dengan baik meskipun Ansu Fati sebenarnya masih muda ya, masih 21 22 tahun, but saya tidak ingin lihat Lamine Yamal bernasib sama sehingga ia harus mengambil pelajaran dari beberapa wonderkid lainnya di Barcelona. Kayak wonderkid di Barcelona nanti banyak loh, gak cuma gue doang gitu. Ada Boyan, ada bahkan di yang seangkatan dengan nama masih ada Mark Bernal yang berposisi sebagai CDM, ada Joffrey, eh dia Joffrey ya kalau nggak salah nama back kirinya. Dan juga ada Hector Ford di posisi bek kanan. Dan juga ada Mark Gue yang sekarang ke Chelsea. Masih banyak lagi. Dan mungkin ke depannya Barcelona masih akan terus melahirkan talent-talent yang juga berkualitas. So, Yamal harus tetap menjaga ataupun memperkuat citranya di sepak bola dibandingkan di media sosial. Terakhir, di sini ada Real Betis menghadapi Mallorca. Atletico nggak ada ya di sini ya? Oh, udah nih. Real Betis, De Antoni hanya akan menghadapi Mallorca. Singkat aja, Real Betis harusnya bisa menang menghadapi Mallorca. Meskipun Mallorca formnya lagi bagus-bagusnya musim ini. Ya, sekian aja teman-teman dari La Liga. Untuk Barcelona dan Real Madrid masih selalu menjadi pembahasan di liga ini. Selalu menjadi cerita yang seru, banyak gimmicknya, banyak ceritanya, fans-fansnya juga cukup gila, cukup rame di internet. But ya, kedua klub tersebut lah yang menghangatkan La Liga dan saya berharap kedepannya La Liga dengan struktur yang ada, dengan kayak salary cap, lalu juga kualitas kamera yang bagus, ini bisa melahirkan apa ya klub-klub lain ya yang bisa menarik perhatian masyarakat dunia. Maksudnya kayak Premier League pun bisa loh, kayak tim sekelas Burnley atau Sunderland masih bisa kita lihat dan banyak pemain berkualitas di sana. Saya ingin tim-tim promosi di La Liga itu dapat atensi yang cukup besar juga dibandingkan Real Madrid dan Barcelona. Maksudnya ini ide yang cukup baik lah, kayak Barcelona dan Real Madrid sedikit di nerf sehingga tim-tim lain memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat bersaing dan memiliki recognition atau memiliki pengenalan yang cukup besar di dunia internasional. Sekali lagi, La Liga punya potensi yang tinggi dan saya berharap Real Madrid dan Barcelona tidak hanya menjadi klub yang dapat kita dengar di La Liga. Goodbye.